selamat datang dalam diskusi panel kami. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penerapan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil kaji ulang dalam konteks pengajaran interaktif. Nah, maksudnya apa ya perbaikan berkelanjutan? Jadi perbaikan keberlanjutan itu adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa kita ini terus berkembang dan menyempurnakan pendekatan pembelajaran kita. Jadi maksudnya itu ketika kita sudah membuat suatu model pembelajaran nih mungkin, lalu kita mengimplementasikannya, kita nggak nyampe situ aja, tapi kita lakukan evaluasi, lalu setelah dievaluasi kita mungkin menerapkan strategi-strategi tambahan nih untuk uh, menjawab feedback yang kita dapatkan, lalu kita terapkan lagi perbaikannya sampai seterusnya hingga si model pembelajaran ini tuh semakin baik gitu. Nah, di sini kita akan diskusi nih dengan Kak Uum tentang gimana sih prosesnya gitu. Jadi ya Kak Uum, halo. Halo, halo. Oke. Iya, Gimana gimana gimana, Kak? hasil kaji ulang ini gimana sih bisa supaya bisa diinterpretasikan secara efektif untuk mengidentifikasi area perbaikan. Oke, iya. Kita harus satu frame dulu tentang hasil kaji ulang ini. Hasil kaji ulang berarti ada proses yang dikaji ulang pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, kan kalau kita mengacu pada penilaian itu ada penilaian yang formatif dan penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif ini penilaian yang terjadi atau dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, berarti di situ sudah ada titik kaji ulang sebetulnya, gitu. Pada saat kita menilai siswa dalam proses pembelajaran berlangsung itu kan pasti ada catatan-catatan penting yang perlu dikaji ulang ya. Mungkin kita bisa menganalisanya secara holistik atau keseluruhan. Sehingga kita bisa fokus pada kesalahan umum yang sering dilakukan pada saat mengimplementasikan atau menerapkan materi ke dalam sebuah praktek atau simulasi pembelajaran gitu. Uh, Nah, kita coba tuh kaji ulang. Nah, kemudian dari segi feedback siswa juga kita harus mendengarkan feedback siswa seperti apa. Nah, itu kita bisa menjadi bahan kaji ulang kita sendiri. Dan performa keseluruhan dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu dilakukan perbaikan. Jadi kita tahu nih, area-area mana saja yang perlu dilakukan untuk melakukan perbaikan. Area-area mana saja yang perlu ditingkatkan. Gitu. Jadi memang hasil kaji ulang ini sangat penting dalam proses pembelajaran supaya apa? Supaya kita bisa menginterpretasikan secara efektif dan memberikan identifikasi area perbaikan untuk keberlanjutan dan perbaikan siswa ke depannya gitu. Oke, lalu apa sih strategi yang efektif nih untuk melibatkan rekan kerja dalam proses perbaikan berkelanjutan? Jadi kan mungkin ketika kita menerapkan suatu metode pembelajaran nih kepada siswa, lalu mendapatkan feedback dari siswa. Nah, uh, kita kan punya rekan kerja nih, gimana caranya kita nih melibatkan rekan kerja kita supaya proses perbaikan ini tuh bisa terus berlanjut dan jadi semakin baik lagi. Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman aku itu selalu berkontribusi, bukan berkontribusi, selalu berkomunikasi. Berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja, entah itu teman-teman seangkatan yang satu profesi, ya, dengan sebuah komunitas yang namanya apa itu namanya guru apa namanya guru bukan PPG tapi guru satu ini tuh satu mata pelajaran namanya apa MGMP. Nah, ada MGMP, ada yang memang rekan kerja kita ini dalam satu sekolah. Nah, kita bisa memanfaatkan dua forum tersebut untuk mendapatkan sesi refleksi dan berbagi pengalaman serta mungkin bisa berbagi ide. Bahkan bisa jadi permasalahan yang dihadapi itu bisa jadi cenderung sama sehingga kita bisa saling sharing, saling berkolaborasi untuk memecahkan masalah bersama dan bisa menciptakan ide-ide yang efektif ke depannya secara bersama-sama gitu. Sehingga kita bisa mendengarkan berbagai pandangan atau sudut pandang yang lebih terbuka dari teman-teman kita atau dari rekan-rekan kita yang satu jurusan, satu profesi atau dalam lingkup sekolah yang berbeda-beda gitu jurusannya. Gitu. Ini akan membuka peluang perbaikan lebih efektif lagi ke depannya karena kita tidak hanya melibatkan diri kita sendiri, tidak membebankan pada diri kita sendiri, tapi juga kita memberikan peluang kepada teman-teman kita untuk memberikan pandangannya kepada kita.
Oke, jadi, memang sharing-sharing dengan rekan kerja itu sangat penting ya untuk, supaya kita itu dapat pandangan lain karena mereka kan sama-sama profesional ya. Jadi kita menjadi makin berkembang lagi ya, Mas, ya? Betul. Jadi siapa tahu memang permasalahan yang dihadapi itu sama. Jadi kita bisa saling, berbagi dan saling memecahkan masalah bersama, ketika memang masalahnya pun sama gitu. Nah ini tidak jarang, sering saya lakukan ya bersama rekan-rekan saya yang satu jurusan di dalam, forum MGMP atau juga di dalam lingkup sekolah. Ya supaya kita bisa, apa namanya, bisa mendengarkan ya berbagai pandangan atau berbagai perspektif dari rekan-rekan kerja kita yang satu jurusan yang sama atau satu profesi yang sama atau dalam lingkup sekolah gitu ya, lingkup sekolah. Karena memang bisa jadi seringnya sih masalahnya sama dan kadang misal kalau ada siswa yang nakal gitu, misalnya katakanlah nakal dalam tanda kutip maksudnya perlu penanganan khusus gitu kan. Nah itu tuh ada apa namanya di guru yang lain pun sama gitu. Nama siswa yang perlu penanganan khusus itu sama namanya gitu. Jadi kita bisa saling sharing cara untuk memecahkan masalahnya secara bersama-sama gitu sih kak. Oke. Terus, kalau tadi kan, bagaimana caranya kita, melibatkan rekan kerja nih. Nah, terus gimana sih kalau Hmm. misalnya si guru ini, gimana caranya bisa memotivasi diri mereka sendiri nih untuk menerapkan perbaikan berkelanjutan? Karena ya kita tahu sendiri kan, hal seperti itu mungkin buat beberapa orang tuh masih belum familiar nih, ya kan? Nah, ada nggak sih tips-tips atau mungkin strategi tertentu yang biasa diterapkan oleh KUUM untuk menerapkan, perbaikan berkelanjutan ini? Ya. Nah, sebenarnya yang namanya perbaikan berkelanjutan itu bergantung pada tujuan yang kita setting di awal gitu. Makanya memang ini harus sudah ada dari awal tuh mengenai menetapkan tujuan yang jelas. Kemudian merayakan pencapaian kecil itu salah satu memotivasi cara memotivasi diri kita sebagai guru gitu ya, sebagai pengajar sendiri, kita harus mengapresiasi diri kita sendiri atas pencapaian yang mungkin orang lain tidak menyadarinya, tapi kita yang tahu prosesnya, kita yang tahu bagaimana cara mengembangkan sebuah proses pembelajaran yang baik, bagaimana effort kita untuk menciptakan siklus pembelajaran yang positif gitu di dalam kelas dengan tantangan yang sangat beragam gitu kan, dengan siswa yang karakteristiknya berbeda-beda gitu. Nah, ini juga bisa diterapkan untuk terus mencari peluang ya dalam belajar membantu guru tetap termotivasi dalam menerapkan perbaikan berkelanjutan gitu Kak. Oke, baik baik. Lalu apa sih peran evaluasi formatif dalam siklus perbaikan berkelanjutan itu? Dan, evaluasi formatif sendiri itu apa ya? Ya, evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai gitu. Jadi kan ada penilaian formatif. Nah, jadi evaluasi formatif itu dilakukan setelah penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung gitu. Tapi kalau misalkan di ujungnya itu ada yang namanya penilaian sumatif. Itu dalam bentuk tes akhir ya. Nah, tapi kalau yang ini evaluasi formatif tuh evaluasi yang sifatnya berkala gitu. Setelah apa namanya? Melakukan pembelajaran, kita evaluasi secara formatif gitu. Supaya ini memberikan bentuknya bisa memberikan umpan balik sepanjang waktu gitu, memungkinkan guru untuk melakukan perbaikan kecil secara terus-menerus. Ini adalah elemen kunci dalam siklus perbaikan berkelanjutan. Nah, ini ada dua tipe. Tipenya bisa kita langsung nanya ke siswa umpan baliknya seperti apa. Yang kedua, kita bisa menggunakan rating atau survei lewat Google Form gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan survei dan Google Form, kita harus menganalisisnya lebih lanjut gitu. Untuk apa? Untuk kita mengetahui area-area mana saja yang perlu kita perbaiki, area mana saja yang kita perlu tingkatkan gitu dari feedback tersebut. Oke, baik. Gitu Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Aum atas sharing-sharing-nya nih. Sangat bermanfaat ya, kita jadi tahu nih caranya melakukan perbaikan berkelanjutan, lalu peran-peran rekan kerja dan bagaimana caranya kita memotivasi diri sendiri. Oke, semoga wawasan yang diberikan sama Kak Uum nih bisa bermanfaat nih untuk teman-teman yang menyimak video ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.